Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar sahabat Astana? Saya berharap Anda selalu dalam kondisi sehat, baik, tetap semangat, dan selalu dalam perlindungan terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan membahas atau konten kita kali ini akan bercerita tentang ramalan yang banyak sekali diyakini oleh khususnya masyarakat Jawa, yaitu ramalan dari Prabu Jayabaya. Jayabaya sejak jauh hari sudah meramalkan kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Beliau juga sudah meramalkan Indonesia, bahkan akan hadirnya Sang Ratu Adil. Ramalan Jayabaya atau lebih dikenal dengan Jangka Jayabaya ini selalu menarik perhatian dan menjadi perbincangan masyarakat Jawa dari zaman dahulu sampai dengan saat ini. Ramalan yang sudah berusia ratusan tahun ini dianggap memiliki ketepatan dan relevan dengan perkembangan zaman. Berbagai literatur menyebutkan bahwa Prabu Jayabaya sendiri memiliki kesaktian dalam meramalkan masa depan. Itu sebabnya ramalan yang mengupas nasib Pulau Jawa hingga tahun 2100 dipercaya sebagai mitos oleh masyarakat Jawa. Sahabat Astana, Prabu Jayabaya adalah raja di Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai dengan 1157. Bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana Awatari Nindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Wow, cukup panjang ya gelarnya ya. Pemerintahan Jayabaya ini dianggap sebagai masa kejayaan dari Kerajaan Kediri. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang 1135, ada juga prasasti Talan di 1136, prasasti Jepun 1144 serta Kakawin Baratayuda di 1157. Nama besar Prabu Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa hingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa di zaman Mataram Islam sampai dengan sesudahnya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Jayabaya itu adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamena. Ayah dari Prabu Jayabaya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Lahir darinya ada Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menurunkan raja-raja di tanah Jawa bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti sendiri menikah dengan Astradharma Raja Yawastina dan melahirkan Angling Dharma, seorang raja di Malawapati. Prabu Jayabaya sendiri identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Beberapa naskah yang berisi ramalan dari Prabu Jayabaya ini diantaranya adalah Serat Musarar, Serat Pranitikwakya, dan masih ada yang lainnya. Dalam Serat Musarar ini dikisahkan, sahabat Astana, bahwa suatu hari Prabu Jayabaya ini berguru pada seorang ulama bernama Syekh Ali Samsuzen. Ulama inilah yang kemudian mengajarkan banyak hal tentang rahasia dunia, asal-usul manusia, sampai peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang hingga akhir zaman. Nah, kata kunci dari ramalan Prabu Jayabaya adalah wolak waliing zaman atau perubahan zaman. Dua ajaran terpenting dari kata kunci ini adalah kefanaan dalam kehidupan di dunia serta keniscayaan tentang pembalasan yang setimpal. Banyak bukti kebenaran ramalan dari Prabu Jayabaya ini yang dicatat. Ramalan Jayabaya berbunyi, bila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, ini nantinya akan ada jago kate berbulu kuning yang akan menguasai Pulau Jawa dan lamanya hanya seumur jagung. Yang dimaksud dengan jago kate berbulu kuning ini adalah tentara Jepang yang berperawakan kecil dan kulitnya berwarna kuning. Dalam catatan sejarah juga disebutkan bahwa kedatangan Jepang ini mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia pada saat itu.
Nah, ramalan Jayabaya yang lain yang paling terkenal salah satunya adalah ramalannya tentang Nusantara di masa mendatang. Dalam ramalan ini disebutkan akan datang suatu masa yang penuh dengan bencana, ya. Terus di mana gunung-gunung berapi nantinya akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai juga meluap, serta masa yang penuh dengan penderitaan dan kesewenang-wenangan, ketidakpedulian hingga orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik yang tertindas. Sahabat Astana, tapi setelah masa-masa atau saat-saat yang paling berat itu nantinya akan datang zaman baru, yaitu zaman yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau yang biasa orang Jawa kenal dengan nama Satrio Piningit. Ramalan Jayabaya yang ditulis ratusan tahun lalu itu masih menjadi mitos yang dipercaya sebagian orang sampai dengan saat ini, ya. Ini menunjukkan jika Prabu Jayabaya adalah peramal legendaris yang populer sepanjang masa, ya. Bahkan ada sekitar 20 ramalan dari Prabu Jayabaya yang disebut-sebut ini akan terjadi sekitar tahun 2022. Prabu Jayabaya telah menyebutkan bahwa di tahun 2022 masuk dalam tahun ganjil atau Kalasurata. Zaman Kalasurata ini menggambarkan bahwa tanah Jawa yang banyak dihuni oleh orang-orang yang nantinya itu manis budinya serta lemah lembut hatinya. Ramalan dari Prabu Jayabaya ini bukan hanya dipercaya masyarakat tradisional, tapi juga modern, dan ramalan ini bisa diterima sebagai petunjuk kehidupan. Masyarakat Jawa umumnya menganggap bahwa ramalan ini sebagai warisan dari nenek moyang yang berisi tentang petunjuk bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa mereka menyebut ramalan ini sebagai Jangka Jayabaya, yang bermakna ramalan akan menjadi kenyataan jika dijangka atau dilaksanakan. Nah, itu tadi sebagian dari ramalan Jayabaya yang cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Percaya tidak percaya, saya kembalikan semuanya kepada Anda. Sekali lagi, saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada Anda untuk selalu dan selalu dukung terus channel Astana Raja Wali dengan cara subscribe, like, and share. Saya Tanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.